Saya Winda SHMKN. Kebetulan saya alumni Lemhanas. Saya juga masih keturunan dari Pangeran Sambernyowo ya, yang dikenal. Oke, jadi atau Raden Mas Said atau yang dikenal dengan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo. Beliau putra dari Pangeran Aryo Mangkunegoro Kartosuro yang menikah dengan Raden Ayu Wulan. Kenapa beliau mendapat julukan Pangeran Sambernyowo dari Nicholas Hertzing atau Gubernur VOC waktu itu? Karena siapapun yang berhadapan dengan beliau akan membawa kematian untuk lawan-lawannya. Dan beliau dimakamkan di Astana Mangadep, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, Kota Surakarta, maksud saya Provinsi Jawa Tengah. Jadi saya sebagai alumni Lemhanas RI, saya tidak sependapat dengan mohon maaf, ada beberapa ulama yang berusaha mengganti nama tokoh atau pahlawan yang sebetulnya bukan dari keturunan Timur Tengah. Ya, betul. Kalau orang bilang NKRI harga mati, maka nama leluhur saya juga harga mati buat saya, karena di situ tertulis di kekancing atau kitab atau buku yang biasanya akan menuliskan riwayat silsilah dari A sampai Z keturunan beliau, anak cucu, cicit sampai canggah. Nah, saya pribadi selaku keturunan, saya sebagai alumni Lemhanas, saya juga seorang notaris, saya tidak menyetujui dengan sikap orang-orang yang berusaha merubah sejarah, apapun itu. Pengurus pusat di notaris, saya masuk dalam bidang kepemimpinan atau leadership, dan artinya itu juga berhubungan dengan Lemhanas. Nah, di Indonesia ini karena terdiri dari beragam suku, beragam kerajaan dan beragam golongan yang mudah terpecah belah. Orang-orang yang mengkultuskan seseorang, menurut saya ulamanya kah atau apa, atau saya bukan benci dengan Habib-Habib itu, tidak, cuman mereka kadang membelokkan sejarah yang seharusnya A menjadi B, kadang sampai Z. Itu yang saya tidak setuju. Dan mereka ini kan pendatang, sedangkan orang Indonesia asli itu, pribumi itu ya menurut saya yang dari Nusantara ini. Jadi apapun yang terjadi saat ini, mengganti nama makam ulama menjadi Habib siapa, bin Yahya atau siapa, itu saya tidak setuju. Bagi saya siapapun orang Muslim di dunia itu adalah keturunan Rasulullah. Mau itu Jawa, mau itu Arab, mau itu Timur Tengah, Persia atau yang lainnya, itu semua sama. Yang membedakan kita hanya tingkat keimanan kita, dan khususnya orang Indonesia adalah nasionalisme, patriotisme, komitmen terhadap NKRI. Jadi jangan sampai kita mudah dipecah belah, diadu domba, apalagi dengan mudahnya medsos itu berkembang. Nah, siar kita sebagai seorang Muslim, kalau dulu kita perang melawan penjajah itu dengan bambu runcing, dengan keris, dengan tonggak, siar kita sekarang melalui media massa, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Nah, kecanggihan teknologi ini jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang ingin memecah belah. Nah, makanya saya pribadi sebagai alumni Lemhanas, saya menekankan kepada orang tua khususnya, dari dasar kita mendidik anak atau
ospek itu ditiadakan dengan nilai-nilai Pancasila dikaburkan, itu saya sangat tidak setuju. Jadi apapun yang terjadi, NKRI itu bagi saya harga mati, tumpah darah saya. Dan orang-orang yang berusaha untuk membelokkan arah sejarah, membelokkan arah perjuangan dari pahlawan kita, ya kalau istilah, mohon maaf, karena saya terlahir dalam lingkungan keluarga yang militer, kalau orang dalam peperangan itu, kalau orang tidak bisa dibina ya dibinasakan. Artinya karena Indonesia itu kan negara yang berkedaulatan dengan ada aturan hukum. Nah, bagaimana kita membina atau membinasakan ya dengan aturan hukum yang berlaku. Kalau memang dia menghina akidah kita, membelokkan arah sejarah kita, ya berarti hukum itu yang akan berbicara. Itu kalau menurut saya. Dan istilahnya, kalau saya pribadi, kalau berbicara menghadapi orang-orang yang seperti ini, lu jual gue borong, bukan gue beli. Artinya apapun yang kalian tawarkan ya akan saya hadapi, walaupun saya ini perempuan. Itu prinsip saya. Jadi tidak ada satupun manusia di dunia ini yang saya takuti. Mau dia pejabat, mau dia jenderal, mau dia pengusaha, kalau memang beliau itu berusaha membelokkan arah NKRI, arah Pancasila dengan doktrin-doktrin yang tidak benar, ya pasti akan saya hadapi. Saya hanya takut akan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ibu Winda ya, Ibu Winda. Pertanyaannya begini, karena kalau kita lihat Lemhanas ini lembaga ketahanan nasional, ada nggak program-program Lemhanas yang memang artinya memberikan edukasi untuk masyarakat bawah supaya bersama-sama menjaga NKRI? Itu ada nggak programnya? Tentunya ada ya Pak ya. Kalau khususnya dari organisasi kami notaris itu, orang-orang yang masuk di notaris itu ditawarkan untuk mengikuti Lemhanas, pendidikan Lemhanas. Jadi Taplai Lemhanas itu ada yang masuk melalui PPRA, PPSA, Taplai, TOT atau P3DA. Nah, tergantung dari mana mereka akan masuk. Nah, artinya kan mereka harus melalui tahap ujian. Nah, itu nanti akan diterima pada periode atau kelas yang seperti apa, golongan yang seperti apa. Karena kan ada fase-fasenya, itu untuk pendidikan yang TNI atau Polri atau untuk kedinasan. Nah, seperti itu. Banyak sih program-program Lemhanas yang di masyarakat itu bagus untuk orang-orang sebetulnya untuk ini ya. Contohnya kayak guru-guru itu kan di tidak mungkin tatap muka. Kan training of. Nah, jadi dan ini kan beberapa alumni bukan pergerakan ya, artinya mereka berusaha untuk menyatukan silang pendapat ini yang para alumni tahu, dan mereka juga berusaha untuk mengedukasi masyarakat bahwa contoh kejadian yang baru saja terjadi di Pulau Batam, di Kepulauan Rempang itu sebetulnya tidak ada perpecahan ya, kalau saya bilang itu hanya provokasi. Yeah. Jadi saya pribadi sebagai alumni Lemhanas juga prihatin dengan adanya kondisi yang seperti itu, dengan media yang menggembar-gemborkan bahwa TNI Polri pecah, TNI Polri menekan masyarakat dengan gambar yang sebetulnya nggak pantas untuk ditayangkan menurut saya pribadi. Makanya saya menghimbau kepada rekan-rekan yang Lemhanas atau yang orang-orang pada umumnya, sudahlah, jangan berusaha untuk memprovokasi, memecah belah, apapun itu bentuknya. Karena kedaulatan NKRI itu sedang diancam ya, dari Nyun Sewu yang Cina berusaha untuk memetakan wilayahnya, memperluas kekuasaannya. Nah, itu yang saya tidak setuju dan itu yang harus kita lawan. Cuman kembali lagi dasarnya apa ya, kalau ya melalui dakwah mereka, kalau kami mengedukasi melalui sekolah, melalui lembaga negara, melalui organisasi masyarakat yang dikumpulkan aplikasi
tentang apa itu Lemhanas, tujuan pokok Lemhanas itu seperti apa, dan kalau perlu berikan pelatihan. Nah, seperti negara itu penting. Kenapa? Karena untuk negara Indonesia itu NKRI kan negara kepulauan. Dengan banyaknya pulau, dengan banyaknya provinsi, tidak mungkin kita menyatukan visi-visi mereka dengan pola pikir yang satu komando, satu doktrin, itu sangat tidak mungkin. Karena secara kultural mereka terlahir dari keluarga atau lingkungan yang berbeda. Jadi pendidikan pertama itu sebetulnya dari keluarga, dari orang tua, mengenai berhasil dan tidaknya seorang anak memahami Pancasila, memahami UUD 45 itu justru dari keluarga terdekat, baru guru. Dan kalau saya pribadi sebagai seorang notaris, untuk izin itu kan agak susah ya, karena kita tidak boleh meninggalkan kantor lebih dari 3 hari. Nah, itu yang edukasi pertama Lemhanas itu justru dari tingkat dasar dulu, dari lingkungan sekitar, dari masyarakat. Nah, itu yang penting diedukasi biar kita tidak terpecah belah. Sebetulnya simple, kalau orang tingkat keimanannya itu tinggi, tidak akan mudah terprovokasi, tidak akan mudah terpecah belah. Itu aja prinsipnya. Jadi dari akar rumput dulu ya. Iya. Dari kalau bahasa Abas sambung oyot, sambung rasa jogo negoro gitu ya. Iya. Prinsipnya seperti itu. Jadi bagi saya apapun yang orang bilang tentang ini itu kembali lagi kepada diri kita. Jadi pendidikan dasar itu yang penting dari keluarga. Menanamkan nilai-nilai Pancasila, UUD 45, kita sekolah SD, SMP, SMA itu sudah mendapatkan. Nah, tergantung bagaimana lingkungan itu menyerap. Dari RT, RW, ada nggak? Kalau sekarang kan anak-anak, kan bukan saya membenci para Habib, itu bukan. Cuman saya tidak suka orang yang mengkultuskan seseorang, mengkotak-kotak, akhirnya nanti kita akan terpecah belah. Presiden Soekarno pernah berbicara, kita ini orang Jawa. Kalau orang Jawa ya merasa Jawanya, kalau orang Arab jangan merasa sebagai mohon maaf saya tidak akan menyebut ya. Jadi itu salah satu kutipan pidato Presiden Soekarno. Jadi intinya bisa menerapkan di segala situasi. Jangan merasa kearab-arapannya. Jangan merasa ini tanahnya mereka. Padahal mereka di sini numpang. Mohon maaf ya. Iya, betul itu. Setuju. Jadi karena saya sebagai orang Jawa asli, saya masih orang dalam, saya masih orang keraton, masih keturunan. Jadi saya tidak setuju dengan istilah leluhur saya atau leluhur kita diganti, dirubah menjadi bin siapa yang notabene itu nama-nama orang Arab. Bukan orang kita. Ya, karena saya pribadi bukan orang Arab dan bukan keturunan orang Arab. Itu saja sih.